Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ibadallah ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil-muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العظيم. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak dan Ibu serta seluruh jemaah subuh rahimahullah. Alhamdulillah rabbil alamin, kembali kita bertahmid memuji Allah sebagai salah satu bentuk perwujudan rasa syukur kita kehadirannya. Di mana pada subuh yang berkah ini Allah masih menyayangi kita, yaitu dengan masih memberikan nikmat kehidupan kepada kita semua. Allah masih memberikan nikmat kesehatan, kemudahan, serta berbagai kelapangan yang tentunya semua itu belum tentu didapatkan oleh saudara-saudara kita yang lain. Mudah-mudahan segala nikmat yang kita terima itu semakin membuat kita bertakwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tertuju dan teruntuk buat Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bapak dan Ibu sedang jemaah subuh yang saya hormati dan saya muliakan. Pada pertemuan kita malam pelaksanaan tarawih beberapa hari yang lalu, judul pengajian kita adalah Fadilatul Taqwa. Keutamaan, keistimewaan orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Untuk subuh ini judulnya masih takwa, tapi yang berkaitan dengan indikator orang bertakwa. Maksud judul ini adalah apa saja pertanda, apa saja tolak ukur seseorang itu betul sudah bisa disebut sebagai orang bertakwa. Bapak Ibu yang berhadirin, menjadi orang bertakwa adalah harapan dan cita-cita kita semua. Karena di mata Allah, orang yang paling tinggi derajat itu adalah orang bertakwa. Disebut dengan istilah muttaqin. Karena dalam Al-Quran sebutan-sebutan hamba Allah itu banyak. Ada sebutannya sabirin. Itu orang hidupnya penuh dengan kesabaran. Allah senantiasa bersama orang ini. Innallaha ma'as sabirin. Ada yang disebut dengan muhsinin. Orang yang banyak berbuat baik. Allah mencintai orang seperti ini. Innallaha yuhibbul muhsinin. Ada orang yang disebut kategori mustawqilin. Orang yang banyak beristighfar dan memohon ampun. Ada lagi orang yang disebut dengan mutawakkilin, yaitu orang yang senantiasa bertawakal menyandarkan ujung ikhtiarnya kepada Allah. Dan diantaranya ada yang disebut dengan muttaqin. Muttaqin itu apa? Orang yang bertakwa.
patuh dan taat, sebenar-benar patuh dan taat kepada Allah. Di antara sebutan itu yang paling unggul kedudukan itu adalah muttaqin. Inna akramakum indallahi atqakum. Kenapa orang muttaqin mengungguli yang lain? Karena orang muttaqin itu kita baru bisa menjadi seorang muttaqin kalau sifat-sifat yang kita sebutkan tadi ada pada diri kita. Orang muttaqin itu mesti sabar. Kalau tidak sabar tidak jadi muttaqin. Orang muttaqin itu mesti banyak berbuat baik, banyak beristighfar, banyak bertawakal. Terhimpun semua sifat itu melekat pada diri kita, baru naik derajat menjadi orang muttaqin. Makanya menjadi muttaqin itu tangganya cukup banyak yang mesti kita lalui. Bapak Ibu hadir, tentu kita ingin menjadi orang muttaqin itu karena keistimewaannya sangat banyak di sisi Allah. Itu sudah kita uraikan dalam pengajian kita di malam tadi. Yang menjadi persoalannya adalah apa ciri-ciri orang itu kalau dia sudah bertakwa. Tolak ukur, kata orang sekarang, indikator bahwa kita itu sudah muttaqin itu apa? Karena banyak orang menyatakan dirinya muttaqin, padahal tidak. Maka dia memakai nama muttaqin sama dengan nama masjid. Masjid muttaqin itu kan nama saja, ya masjid itu sendiri tidak ada bertakwa karena dia barang mati. Banyak kita merasa kita sudah bertakwa kepada Allah, menjadi orang muttaqin, tapi padahal tidak. Maka subuh ini kita akan membahas 4 tolak ukur dan indikator orang itu sudah bisa disebut bertakwa berdasarkan surat Ali Imran 133-135. 4. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengukur sudah ada yang 4 itu pada diri kita atau belum. Pada ayat 133 dari surah Ali Imran itu kita terjemahkan supaya kita memahami. Dan bersegeralah kalian semua mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang-orang bertakwa. Nah, jadi awal ayat ini memerintahkan kepada kita bersegera bertaubat, minta ampun kepada Allah. Jangan ditunda-tunda taubat, jangan ditunda-tunda beristighfar, jangan ditunda-tunda menghadap kembali kepada Allah, mengadukan keburukan kita untuk kita diampuni. Karena kematian itu Allah rahasiakan datangnya. Bersegera juga kamu, kata Allah, untuk meraih surganya yang luasnya seluas langit dan bumi yang tidak bisa kita ukur itu. Itu surga yang luas seluas langit dan bumi itu diperuntukkan khusus hanya untuk orang bertakwa. Khusus hanya untuk orang bertakwa. Di luar itu tidak dapat. Lalu siapa orang bertakwa itu? Ayat 134 menafsirkan ayat 133. Jadi ada tafsir ayat dengan ayat. Ayat ini ditafsirkan oleh ayat ini. Pada ayat 134 dinyatakan orang yang bertakwa itu pertama alladzina yunfiquna fis sarai wa dharra, yaitu orang-orang yang mau berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Nah, ini pertama apa itu? Siapa pertama indikator bertakwa itu? Orang yang mau berinfak di waktu lapang dan sempit. Berinfak artinya apa? Mengeluarkan harta, mengambil dari harta kita lalu kita bagikan, kita serahkan, kita distribusikan kepada orang yang membutuhkannya. Itu tanda orang bertakwa. Artinya apa di sini? Ciri-ciri ketakwaan kita itu orangnya memiliki kepekaan sosial, bahasa kita, berempati terhadap lingkungan, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dia punya harta, dia ambil hartanya, dibagikan kepada orang lain karena dia merasakan begitu susahnya hidup orang. Jadi ketakwaan kita itu dikaitkan dengan tindakan kita dengan harta kita, orang. Tindakan kita dengan harta kita. Mau tidak kita mengeluarkan sedikit harta kita, berbagi dengan orang lain? Jika ada kemauan kita itu dan kita lakukan, berarti bibit ketakwaan itu sudah ada di hati. Dan jangan cemas. Orang yang mau berinfak bersedekah itu mendapatkan 2. Pertama, dapat kebajikan dan pahala di sisi Allah.
Yang kedua, jaminan Allah kepada mereka yang mau mengeluarkan hartanya dan berbagi itu dilipat gandakan harta itu. Aja jamin Allah. Karena ketika berinfak itu sama artinya kita sedang menabung. Kalau dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 261 digambarkan matematika orang yang berinfak. Nah, kalau kita belajar matematika, memberi itu mengurangi dah Bapak Ibu. Iya kan? Kita punya 10 mangga, dikasih 1, berarti kurang kan? Berapa tinggal harta kita? Mangga kita? 9. Tapi kalau logika matematika berinfak tak begitu. Memberikan bukan berkurang, justru menambah. Nah, bagaimana matematikanya itu? Maka dalam Al-Qur'an 261 dinyatakan Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbatin wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, mau berbagi dengan saudara-saudaranya dan kepentingan Islam, itu samanya seperti sebuah biji yang tumbuh dari biji itu 7 tangkai dan setiap tangkai itu 100 buah. Nah, itu apa itu? Jadi dalam persoalan berinfak dalam Islam, mengeluarkan itu tidak mengurangi, mengeluarkan itu justru menambah. Jadi ketika kita berinfak itu digambarkan seperti kita menanam satu biji, kita ambil, kita tanam biji itu ke tanah. Nanti biji itu kata Allah akan tumbuh 7 tangkai dari yang satu tadi. Dan setiap tangkai itu akan berbuah 100. Kalau begitu satu infak itu kebajikannya 700 kali lipat. Maka orang rajin berinfak tidak akan pernah miskin. Karena gambarannya berinfak itu mengeluarkan harta itu seperti sebuah sayur-sayuran. Karena awak punya sayur, Bapak Ibu kuadu kita menanam sayur dan serupa menanam bayam, ambil perbandingan. Ada bayam kunci dua. Coba ambil nanti dipatahan taruh. Nah, dia puncuk taruh. Nanti pada tidak pernah disentuh-sentuh. Kira-kira mana banyak daunnya? Nah, ibu pun paham masalah daun-daun, masalah bayam-bayam, ibu-ibu yang ahli. Betul tak? Ya, tapi tak sadar kalau daun, seluruh daun kok kalau dipetik macam daun telingo kalau diambil kok ada tumbuh ada. Ini salah-salahnya. Tapi begitu kita patahkan pucuknya, dia akan tumbuh di luar dugaan kita. Kita patahkan dan dia tumbuh. Itu pelajaran yang Allah berikan kepada kita orang berinfak. Akan tumbuh harta kita itu terus berkembang. Maka orang berinfak tidak akan pernah miskin. Miskin itu kikir, kalau miskin nanti kita. Seperti itu Bapak Ibu, dengan harta kita berbagi. Jangan cuma harta kita berkurang. Orang kan takut kalau nanti dikeluarkan hartanya berkurang, betul jumlahnya mungkin berkurang, tapi siap-siap 700 kali lipat Allah siapkan kembaliannya. Jalurnya kemana? Macam-macam cara Allah mengembalikan kebajikan infak itu Bapak Ibu. Ajar mudah dulu Iban Allah Pak pikir apa berinfak 100.000 pagi, aku tunggu mudah-mudahan dalam 2 hari kau kali 700. Bapak dia 700. Kalau 100.000 kali 700 berapa jadi Ibu? 7 juta kan? Kau jadi kecil plus tak untuk kecil Ustaz kalau satu banding 700 ya boleh sedekah 100.000 bertunggu 3 hari. Ada 7 juta bagi orang boleh. Tidak baik Ibu, Pak Ibu. Itu urusan Allah. Berbagai cara bagi Allah mengembalikan yang 700 itu kepada kita. Jadi itu berpemanduan dia 3 hari mau mengamalkan kecil Ustaz kok. Kecil Ustaz jadi 100.000 bisa balik 700.000. Ini bukan investasi bodong Bapak Ibu. Bukan begitu caranya. Keberkahan itu akan datang kepada kita dalam bentuk yang berbeda-beda. Mungkin harta itu tidak bertambah langsung, tapi anak ibu dia rajin bersedekah lulus pegawai negeri. Nah, itu logika kan. Ada seorang ibu rajin bersedekah lulus pegawai negeri. Bersedekah ditaruh, kalau bersedekah sampai 1 juta. Allah balas
1 juta kali 700 berapa? Berapa? 700 juta kan? Nah, kalau dulu saya nama pegawai, jadi pegawai 20 tahun, 5 juta gaji sebulan, setahun berapa? 60 juta kali 30 tahun, 1,8 miliar. Maknanya cara Allah mengembalikannya bermacam-macam. Yakin saja Allah di sini dikatakan jelas sekali ya, yudha'ifu liman yasha, Allah akan melipat, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan itu bagi siapa yang dia kehendaki. Ya, begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian dalam kita berinfak itu kondisinya dua. Pertama, orang yang berinfak bersedekah itu fisarah dalam masa lapang. Jadi ketika kita dalam lapang, cepat kita bersedekah berinfak. Karena ada orang miliki kelapangan, tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak. Ada, siapa itu? Contohnya, di zaman Nabi Musa ada kaya, orang besar kaya. Siapa namanya? Fir'aun. Apa ada malu kita disebut nanti cucu-cucu Fir'aun, cucu-cucu Korun, bukan Fir'aun. Harta banyak dan mau berbagi, itu kan sudah sama dengan Korun. Korun itu menempuh harta, lupa dia kepada Allah. Sudah diingatkan dari Nabi Musa, bersahkanlah Harun, dan mau dia. Dia boleh lihat aturan besar. Bahkan Nabi Musa difitnah sama Korun itu. Difitnah. Apa yang terjadi? Ditenggelamkan hartanya dengan Korun itu sendiri oleh Allah. Itu akan terjadi, sejarah akan berulang bagi orang yang tidak mau mengeluarkan harta. Kebangkrutan sama saja hakikatnya dengan ditenggelamkan hartanya oleh Allah. Kesamaan Bapak Ibu. Kalau Korun masuk ke dalam tanah. Kalau bangkrut, tidak ada cerita, sama juga hakikat. Jadi kita disuruh bersedekah, berinfak dalam waktu lapang. Apakah di situ saja waktu kita disuruh oleh Allah berinfak? Tidak. Fisarahi wa dharra, dalam masa sulit pun kita disuruh. Kalau jalur Ustaz, awas sulit disuruh aja bersedekah, suruh dia berinfak. Iya. Karena dengan bersedekah berinfak itu berarti kamu telah mengetuk pintu rezeki, bermohon kepada Allah. Dan Allah juga tidak menegaskan, tidaklah Allah memberatkan sesuatu kepada seseorang ketika dia berinfak itu, kecuali tergantung dan sebanyak yang Allah berikan kepada. Artinya apa memang? Tentu berbeda. Kalau lapang hartanya semakin banyak yang diinfakkan. Kalau lagi sempit harta kita, berinfaklah dalam kesempitan dengan apa yang kita miliki. Walaupun kita di bulan Ramadan tidak punya apa-apa, ada kurma 2-3 butir rumah, berinfaklah dengan itu. Mudah-mudahan tumbuh dia. Dan kalau kita tumbuh kaya dulu, baru ke berinfak. Tapi kalau sempat nanti kamu kaya, kamu ke berinfak. Jangan gunakan. Ada kesempatan, walaupun sedikit sebutir kurma yang kita miliki, bagikan kepada saudara kita. Mohon ketika kita memberikan, minta doa. Tolong doakan supaya berkah. Makanya kalau kita berzakat, Bapak itu diangkatkan. Aku berikan zakatku ini. Yang menerima zakat mengucapkan terima kasih dan mendoakan. Apa doanya ibu kalau kita lagi zakat? Tidak bisa dapat ibu karena ibu tidak pantas menerima zakat. Pantasnya memberi. Apa doanya? Oh siap kok kalau terjawab. Ini Pak Haji sudah melihat nih. Nanti ada tanggal 2 insyaAllah kita lebaran. Sudah Haji. InsyaAllah tanggal 2 kita lebaran. Apa doanya? Kalau kita zakat sama orang, ajarakallah bima aqaita wa barakallahu bima aqaita, ya Allah, semoga Allah memberi pahala terhadap apa yang kau berikan, dan semoga Allah kekalkan hartamu yang masih tersisa. Itu kita harap dari bulan namanya ilmu. Makanya kita dalam zakat itu bertemu dengan orang itu atau ada teman yang angkatkan, sehingga kita harap doa dari orang miskin, orang yang menerima. Doa itu luar biasa Bapak Ibu. Jangan sempit. Ini kadang-kadang kita tidak begitu. Assalamualaikum, kata kita buka toko atau kada datang. Assalamualaikum. Tahu kita dia meminta infak sedekah sama kita. Jawab salamnya. Makanya ketika toko dibuka, siapkan sesuatu untuk membuka pintu rezeki. Itu apa? Siapkan uang.
Mungkin tidak mesti 100.000, 2-3 ribu cukup. Ada yang datang, berikan. Jadi kalau datang orang tahu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh baca dua deh. Ditunggu lo baca dua dulu baru bersedekah. Oh, kan enggak ada ibu. Makasih aku ini mengalihkan dua pacar kan dua saudara dulu baru berinfak. Kamu itu kan enggak itu loh. Nah, berikan. Kamar ibu bapak berjalan siapkan uang kecil. Kalau tidak takut narancam nama kadang. Assalamualaikum kasih. Dan kita dalam perjalanan ada orang melontar assalamualaikum kasih. Minta doa, tolong doakan kami sama selamat. Kadang-kadang saya pilih 2.000, mau beli orang balanta dari jalan. Ini silakan kadang rugi berlaku. Ya enggak? Mungkin tidak akan seperti itu. Tapi doa orang susah itu butuh kita kepada doa mereka. Kita ini butuh kepada doa orang yang susah. Orang yang menangis dan makan. Kalau dia doakan kita, ya Allah, aku sudah diberinya nasi, aku diberinya uang. Mudahkan rezekinya ya Allah. Nah itu kita tutup. Ibu-ibu nomor hadir, banyak orang mendoakan awak. Ingin tak kita didoakan oleh orang miskin? Baca banyak. Mulai dari besok berinfak bersedekah. Besok tak? Mulai besok pula saya nunggu ngaji Oma. Langsung. Langsung maksudnya tuh. Tidak besok lagi, cek lain besok Oma. Kalau saya ibu-ibu apa-apa ragu, kasih sama kita Ustaz lapor ke bos punya stok. Malam tadi mau bagi Ustaz. Anak kau rajin saya cuma kali. Anak membuat masalah bagi mau bagi. Bagi rayu orang tadi andut pak. Amak ini amak lapai. Terus saya tinggal joya. Saya aku para joya mengatur kendaraan orang tapi jalan. Siap-siap. Apa saya siapa? Insya Allah akan ada jemaah apa dan lagi membayar baju. Dari mana tuh Pak? Dari Masjid Iman. Alhamdulillah. Dari Masjid Iman akan ada jemaah apa dan membayar baju. Cuma dua orang kakak. Wajib Masjid Pulau Bagali. Dia boleh lah Bagali Masjid pada Bagali dua akan turun Masjid. Insya Allah mudah-mudahan kecewa aku pulang dari Masjid Iman. Insya Allah. Alhamdulillah ini pagi sekali. Sangat tiba pulang. Tapi betapun tak sama lakangan. Apa Pak Haji saja berkenan berhak masuk surga. Tentu ingat ibu nak ikut. Ikut doa, mau tunggu beberapa di situ. Alhamdulillah. Langsung dia makan gaji ya. Amin. Tak amalkan. Jangan susah Bapak Ibu berarti. Karena jawab 2 bulan itu sudah di. Oh ya. Bocari orang-orang kau bertelepon kawan-kawan kayu. Ambo kayu di musenya, ambo kayu darah tu bagi ya, ambo tukang ceramah, aku tukang bagian, ambo bagi. Itulah. Bapak Ibu, setuju tak? Setuju. Boleh tendor para bos. Setuju. Setuju. Setuju Ustaz. Setuju saja. Ujung tidak kan? Setuju Ustaz. Ambo nanya setuju ini. Setuju Ustaz berbalik ambo. Anda nak berharap kau persetujuan ibu ya Bapak. Mudah-mudahan ambo nak kecewa pulang itu saja doaku. Tapi kalau kecewa juga ada. Bapak Ibu, itu yang pertama. Yang kedua ciri-ciri orang bertakwa itu indikatornya wal kazimina al-ghaiza, mengendalikan marah. Mengendalikan marah. Orang bertakwa itu mampu mengatur marahnya. Dia bisa marah, bisa merah, bahkan bisa memecat, bisa memberhentikan, bisa memindahkan. Dan dia bisa marah kayak itu. Tapi orang bertakwa itu adalah orang yang mampu mengendalikan marahnya, dia ubah itu menjadi sebuah nasihat. Nah, itu orang takwa. Dia tahu punya kerawan terlambat datang. Dia bisa marah karena dia bos. Dia bisa memberhentikan, bisa memecat, bisa memindahkan, bahkan bisa tidak berjalan dengan dia. Tapi karena dia tahu, dia orang bertakwa, dia bertanya, kenapa engkau terlambat? Pilihan buka karyawan itu lah merah sama merah betul. Nah, jalan laletoy. Ditanya, pada terlambat. Orang hari raya apa? Anak orang sabali telah galak-galak mendengar jelah balik baju raya. Jangan bojo tari jojo, aku bujur jo tari. Bersabarlah. Nah, insya Allah itu sama ayah apa lain bagian membalik baju. Dia cuma memujuk anakku sampai malam, sampai sahur, tak kalau mau bawa terlambat yang bos gede, kok terlambat bawa manipak.
Oh, tidak bisa. Kalau orang bertakwa yang mengatakan sabarlah, rezekimu ada, nanti kita bagikan besok di pasar. Tapi kalau orang bukan bertakwa, tidak ada cerita. Kenapa terlambat? Oh, bukan urusan ambo itu. Nah, potong gaji 30.000. Gaji 30.000 sehari. Potong aja 30.000. Apa kan yang bawa pulang itu? Kecil apa ibu bisa, bawa makan 2 pisang saja. Kalau ada bapak ibu, boleh tampung korek ini. Lampu cukup, ketika belum tadi ambil pisang sedikit, jangan makan bukan lagi. Dua makan bukannya itikaf, mengantuk rupa makan pisang mana lagi? Ada cocok boleh. Apa yang berarti? Menahan marah. Ada seorang perempuan di masa Rasulullah itu rajin ibadah, rajin berpuasa, ahlul ibadah. Datang sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, si fulanah yang rajin beribadah itu, rajin puasa itu meninggal ya Rasulullah. Apakah ada tanda kebaikan pada dirinya? Rasulullah dah semangat sebenarnya. Kau rajin ibadah kok? Dah semangat ya Rasulullah. Nah, sahabat katanya, kok begitu dan bawanya kepada Rasulullah. Rasulullah menjadi kenapa ya Rasulullah? Dia adalah orang yang rajin beribadah, banyak amalnya, cuman dia punya pembantu di rumah, pembantunya ini setiap hari kenyang mereka. Kenyang pembantu kan dia? Kenyang dia apa? Kenyang dia ibu? Kenyang dia kato. Dicaci maki, dimarahi. Sahabat hari begitu dicaci maka dimarahi. Maka pahala dari amal itu menjadi tidak bermakna dan berarti. Itu apa kalau berang-berang dapat tentu. So amal apapun yang jadi tidak berarti. Amal banyak tapi marah banyak itu sama seperti orang mendukung garam di dalam air. Tapi garam itu dukung kasih kalau ke dalam air. Ada tinggal. Hah? Ada nanti tinggal. Namun sekarang didukung oleh air. Tidak ada yang tersisa tinggal. Jadi marah itu boleh tapi marah yang Islami. Aduh, marah Islami. Yo, batu. Seharusnya kalau berangnya capek itu duduk. Kalau tak bisa duduk sampai beruntung. Kembali kepada Allah. Mohon ampun ya Allah dari kita. Itu marah. Sekarang marah itu bahaya banget. Ya, karena masalah sedikit marah banyak berkelimpang namanya. Karena tadi bertikai dengan musuh itu. Yang ketiga, orang bertakwa itu adalah wal-afina 'anil nas, memaafkan orang lain. Memaafkan itu berat, yang paling gampang itu minta maaf. Minta maaf dia salah. Itu paling gampang banget. Yang paling gampang memaafkan orang yang salah kepada kita. Baik Ibu. Maka kalau kita pahami apa yang maksud oleh Rasulullah, sebaik-baik tangan adalah tangan yang dulurkan kepada orang yang salah kepada kita. Ini ada salah, nah kalau tangan hamba maafkan semua kesalahan. Lihat tangan Ibu tuh. Lihat tangan Porda. Lain tak Ustaz. Ini lain itu dua belakang. Lain tak yo jodoh. Lain kesawananya tuh. Taruh mana? Maafkan saya lah. Biar Allah yang membalas kebaikan awak. Tak berani. Baru. Awak meminta itu nak mohon berkira dulu. Awak memberi maaf. Oh, ini awak dah jadi salah. Awak dah salah awak datang mohon maafkan aku. Kewajiban ibu sudah selesai. Tapi macam-macam maaf tu mohon maaf. Akui salah. Mohon maafkan aku. Kalau dan amuan mampu lapai, dan amuannya kembalikan kepada Allah. Usahaku, ikhtiarku, sebagaimana perintahku sudah aku lakukan. Aku serahkan hidupku kepada Allah. Tidak. Nah, tapi kan ada orang modus sebenarnya. Mohon maaf dari batinnya. Lain maafkan sekali utang kan lain sekali lunas sekali itu kadang-kadang orang mau maafkan apa? Maaf tapi utang jangan lunas sekali. Nah, kita maafkan Ibu. Insya Allah lapangkan hidup kita. Sebaik-baik pemberian kata Rasulullah adalah pemberian seseorang kepada orang yang benci kepadanya. Dia benci kawan, tapi dia itu cara pemberian. Awak bertetangga. Dan namun seperti Allah dia tapi kita tahu dia susah. Kita suruh anak hantarkan ini kepada dia. Itu yang luar biasa. Itu yang luar biasa. Memberikan maaf. Yang terakhir, orang bertakwa itu membawa capek sestek punya. Ambo tentu mampu janji bapak ibu dan itu. Yang keempat itu adalah fastaghfiru lidzunubihim. Orang yang selalu minta ampun
terhadap dosa-dosanya. Ketika dia melakukan sebuah kefasyahan, perbuatan buruk dan keji dan zalim, dia cepat ingat kepada Allah dan beristighfar. Jadi orang yang mengevaluasi diri itu termasuk orang yang bertakwa. Bapak Ibu berhadir, demikianlah tausiah kita. Saya berdoa semoga-moga berlipat ganda harta Bapak Ibu di sisi Allah atas apa yang akan Bapak Ibu berikan kepada orang yang saya ceritakan malam tadi. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan, Bu? Oh, tidak ada betul Ustaz. Mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampai kita ke lebaran, berjumpa kita di masa-masa yang akan datang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak. Kalau katanya memberi hibah ya. Ketika minta maaf kita yang kanyang bola menggibah aku maaf yo atau diam saya. Sampaikan, mohon maaf, ada sesuatu yang tidak baik yang aku perbuat. Nah, sampaikan itu. Apa tuh? Apa dia lihat? Sampaikan. Kamu salah kosong. Mohon batin. Sampaikan. Aku sudah berdosa. Atau sampaikan mohon maaf atas segala. Pokoknya akan dinyatakan minta maaf. Ya. Mau kalau supaya itu Bapak Ibu nambahin dosa sosial boleh. Kalau dosa kita kepada Allah bisa langsung kita menghadap kepada Allah. Kepada orang banyak ini yang biasa menyelesaikan. Di suara akhirat banyak dosa. Bajalan mak boleh. Karena tua aku bagi dulu 10 juta. Kita sangkui itu di sini. Bajalan kemarin kita sangkui lagu baca itu. Saya dalam mobile kita sangkui di situ. Jadi daripada kita sangkui perjalanan di Serat Mustaqim, minta maaf atas kesalahan kita. Kepada siapa? Yang terdekat dengan kita. Itu makanya ketika kita sudah mau masuk setelah Ramadan kita saling memaafkan ya atas kesalahan sosial ini. Demikian Bapak Ibu. Abu ulang salam sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.